Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anak Naomi? Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Pada minggu ini kita belajar sejarah Islam tentang peristiwa Isra Mi'raj pada pelajaran 5. Peristiwa Isra Mi'raj terkandung dalam surah Al-Isra ayat pertama. Sehingga materi kita pada hari ini yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi terdahulu, di mana Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan khusus yang memiliki kecepatan bagaikan kilat yang disebut dengan burak. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di tempat bersejarah yaitu Bukit Sinai, Bukit Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian beliau dibawa ke Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit sampai lapisan langit tertinggi. Di setiap lapis langit beliau singgah dan bertemu dengan para nabi, yaitu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Abul Bashar. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana setiap nabi yang bertemu selalu mengucapkan salam kepadanya dan mereka pun menyambut dan mengakui kenabiannya. Malaikat Jibril hanya mampu mengantar Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW diperkenankan menghadap Allah SWT. Kemudian Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir ini sebagai dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. 2. Perintah salat wajib 5 waktu. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima secara langsung perintah salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Salat adalah ibadah yang berupa gerakan dan perkataan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain, artinya diwajibkan kepada setiap muslim. Dalam sholat terdapat gerakan dan bacaan yang bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ruku, sujud, berdiri dengan menghambakan diri disertai dengan hati yang khusyuk. Di mana perintah sholat ini terdapat dalam surat At-Toha juz 20 ayat 14 dan surat Al-Ankabut juz 29 ayat 45. Demikian materi kita pada hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.